Stoicisme membelah dunia ke dalam dua wilayah, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Cuaca? Tidak. Kematian? Tidak. Pendapat orang lain? Tidak. Tapi pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu, itu milikmu sepenuhnya. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya. Stoicisme, seni tetap tenang di tengah kekacauan hidup. Bayangkan dirimu berada di tengah badai, angin menderu dan ombak menampar keras. Dunia tampak ambruk di sekelilingmu, namun kau duduk tenang, tanpa amarah, tanpa keluh. Karena kau tahu satu hal penting, kau tidak bisa mengendalikan badai, tapi kau bisa mengendalikan dirimu. Itulah stoicisme, sebuah seni kuno untuk tetap waras di dunia yang semakin gila. Dulu, stoikisme dipraktikkan oleh para kaisar dan budak, oleh jenderal perang dan pemungut pajak. Filsafat ini lahir dari Yunani, tapi bertumbuh di jantung kekaisaran Romawi. Tokohnya Epictetus, seorang mantan budak, Seneca, penasihat kekaisaran, dan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang menulis buku dari medan perang, Meditation. Semua mereka mengajarkan satu hal yang sama. Kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponnya. Stoicisme membelah dunia ke dalam dua wilayah, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Cuaca? Tidak. Kematian? Tidak. Pendapat orang lain? Tidak. Tapi pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu, itu milikmu sepenuhnya. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya. Bagi seorang stoik sejati, kegagalan bukan akhir, penghinaan bukan racun, kehilangan bukan kiamat. Karena hidup pada akhirnya bukan tentang apa yang menimpamu, tapi bagaimana kamu berdiri kembali setelah diterpa. Dalam badai kehidupan, stoicisme tidak berjanji akan menghentikan hujan, tapi ia akan mengajarkanmu bagaimana caranya berjalan dengan kepala tegak walaupun basah kuyup. Di zaman sekarang, kita dipaksa bereaksi setiap detik. Satu komentar di media sosial bisa menghancurkan mood. Satu kabar buruk bisa membuat kita ingin menyerah. Kita terseret dalam banjir emosi, tanpa pernah belajar bagaimana mengendalikan arus dari dalam. Disinilah stoicisme menjadi pedoman. Bukan untuk jadi dingin, tapi untuk tetap waras. Epictetus berkata, bukan kejadian yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang kejadian itu. Jadi, bukan karena orang lain kasar kamu jadi marah. Kamu marah karena kamu memilih untuk marah. Kebebasan kita yang sejati bukan pada tubuh, tapi pada respon kita. Pada kemampuan menahan diri di saat emosi ingin meledak. Itu adalah kekuatan sejati. Itu adalah seni hidup tenang di dunia yang gaduh. Seorang stoik tidak bergantung pada pujian, tidak panik saat kehilangan, tidak silau oleh kekuasaan, karena semua itu datang dan pergi. Tapi prinsip dalam hati itu yang abadi. Hidup tidak menjanjikan keadilan, tidak semua usaha berbuah, tidak semua cinta dibalas, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah kamu tetap melakukan yang benar, walau dunia tidak memberi balasan. Di dunia yang dipenuhi kegaduhan, stoicisme mengajarkan kita untuk diam, untuk mendengar hati, untuk memilih dengan tenang. Bukan karena dorongan sesaat, tapi karena kesadaran yang dalam. Menjadi stoik bukan berarti menjadi batu, tapi menjadi pelaut yang lihai, yang tahu bagaimana menghadapi ombak tanpa membiarkan lautan menguasai dirinya. Jadilah seperti itu, bukan karena dunia ini mudah, tapi karena kamu tidak membiarkan dunia menentukan siapa dirimu.